uqaddimuhu li'an uqaddimu nafsi. Ismi Anissa Dailila Azahra. Ismi Atika Olinda Sabrina. Ismi Arefa Zifana Ramadhani. Ismi Arina Manasikana. Ismi Gaitsa Zaira Sofa. Fi mudawanat al-fityu haddihi sanadur alaidid min al-wujuhat al-mutahhirat lillahi imam wal mufidah. Sebelum melakukan perjalanan, kita melaksanakan sholat safar dan juga sholat jamak. Halo teman-teman, kali ini saya berada di makam Sunan Giri. Jadi siapa Sunan Giri? Sunan Giri memiliki nama asli Muhammad Ainul Yakin, merupakan anggota Wali Songo dan pendiri Kerajaan Giri Kedotan yang berkedudukan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Beliau lahir di Blambangan pada tahun 1442, lalu wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Sunan Giri memiliki beberapa nama lain, yakni Raden Paku, Prabu Satmata, Sang Hyang Girinata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Jaka Samudra. Nama Sunan Giri disematkan karena ia berdakwah dengan membangun pesantren di sebuah bukit di Desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq yang mewarisi keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Husain. Sunan Giri lahir dalam keluarga yang penuh dengan nuansa agama dan keturunan kerajaan Majapahit, dengan sang ibu Dewi Sekardadu yang berasal dari garis keturunan Bre Wirabumi. Di saat kelahirannya, bayi Sunan Giri dituduh sebagai bidang keladi masalah atas wabah yang melanda Blambangan oleh Patih Bajul Sengata. Patih Bajul Sengata menyarankan Prabu Menak Sembuyu untuk membunuh putra Dewi Sekardadu. Namun, upaya itu tidak terjadi sebab Sunan Giri dilarung ke laut Melambangan oleh ibunya sebagai aksi penyelamatan dari rencana pembunuhan dari Senopati Belambangan. Saat di tengah laut antara Belambangan dan Gilimanuk, bayi anak Dewi Sekardadu itu diselamatkan oleh awal kapak bernama Abu Hurairah, anak buah dari Nyai Ageng Pinatih dari Gresik. Bayi tersebut kemudian dibawa ke Gresik. Saat tiba di Gresik, ia diangkat menjadi anak dari saudagar kapal. Peristiwa itu ditulis oleh Thomas Stamford Raffles dalam bukunya History of Java. Raden Paku belajar di Ampel Denta kepada Sunan Ampel. Ia pun bersahabat dengan Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Kan
murid Sunan Ampel yang paling alim dan mendalam di ilmu agamanya. Suatu ketika mereka berdua bermaksud pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan haji. Ketika sampai di Malaka, bertemu dengan Maulana Ishaq, ayah kandung Raden Paku. Keduanya diberi pelajaran tentang berbagai macam ilmu agama, termasuk ilmu tasawuf atau ajaran menjernihkan akhlak dan ilmu tarekat syatariyah sebagaimana guru dan mertuanya Sunan Ampel. Sunan Giri mengembangkan pendidikan pesantren dan menerima murid-murid berbagai daerah di Nusantara. Pendidikan diselenggarakan oleh Raden Paku dan Sunan Giri telah menarik masyarakat dari berbagai tempat yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, Makassar, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Tidore, dan Hitu. Sunan Giri atau Sunan Raden Paku memiliki jalur pendidikan dan kebudayaan dalam mengerjakan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau merupakan murid dari Sunan Ampel yang memulai dakwahnya dari wilayah Giri. Pada buku yang berjudul Atlas Wali Songo 2012, Raden Paku bersama Raden Baknung Ibrahim atau Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel, pernah berencana pergi berhaji dan menuntut ilmu di Mekah. Namun, mereka bertemu dengan ayah kandung Raden Paku, yaitu Maulana Ishaq. Ketika perjalanan mereka sampai di Malaka, ayah Raden Paku menasihati keduanya untuk kembali ke Pulau Jawa karena mereka dibutuhkan untuk menyiarkan agama Islam di sana. Nasihat tersebut dipenuhi dan mereka pun membatalkan niatnya untuk pergi ke Mekah. Dalam perjalanan pulang ke tanah Jawa, Raden Paku dibekali segumpulan tanah dan dua abdi bernama Syekh Koja dan Syekh Bugis. Setibanya di Jawa, Raden Paku mencari tanah yang berupa dengan segumpulan tanah yang diberikan ayahnya. Setelah menemukan tanah di perbukitan, Raden Paku membangun pesantren dan kemudian dikenal dengan nama Giri Kedaton. Sejak saat itu, Raden Paku dijuluki sebagai Sunan Giri yang artinya adalah susuhar atau guru suci yang bermukim di perbukitan Giri. Sunan Giri memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media menyebarkan Islam melalui pendidikan yang dipertunjukkan di Giri Kedaton, pesantren miliknya yang terletak di perbukitan Giri. Ia menyelipkan pedoman hidup yang diambil dari ajaran Islam melalui seni pertunjukan tersebut. Walaupun sudah memiliki pesantren, Sunan Giri tetap menyiarkan agama Islam secara tatap muka dengan mendatangi masyarakat satu persatu. Ia baru menyiarkan dakwah kepada kumpulan masyarakat setelah mereka menerima kehadirannya. Cara Sunan Giri dalam mengumpulkan masyarakat adalah dengan mengadakan pertunjukan kesenian atau acara selamatan. Dalam perkumpulan tersebut, secara tidak langsung Sunan Giri menyelipkan ajaran Islam di dalamnya. Salah satu contohnya adalah pertunjukan wayang dengan isi cerita bernuansa Islam. Selain itu, Sunan Giri juga mengenalkan agama Islam kepada anak-anak dengan menciptakan bermacam permainan seperti gilingan, jamuran, dan gindi-gedi. Adapun permainan dalam bentuk lagu seperti Cipta-Cipta Suweng yang masih terkenal hingga saat ini. Selain mengunjungi makam Sunan Giri, kita juga mengunjungi beberapa tempat sejarah lainnya. Di antaranya adalah Sunan Ampel, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Kalijaga. So, that's our learning tour vlog. Hopefully it's useful. Thank you for watching. Goodbye. Wa
Kurang dong. Kelihatan. That's our learning purpose. Belum di itunya aja. Satu, dua, tiga. So, that's our learning purpose.